Selamat datang kembali di channel Kebijaksanaan Leluhur. Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan yang luar biasa untuk menggali hikmah dari salah satu kaum paling cerdas dan sukses dalam sejarah bisnis. Siapa yang tidak kenal dengan nama-nama besar seperti Rockefeller, sang raja minyak, Rupert Murdoch, sang maestro media, atau Ralph Lauren, sang legenda mode? Mereka semua adalah contoh gemilang dari kejeniusan kaum Yahudi. Dalam seri video kali ini, kami di Kebijaksanaan Leluhur akan membagikan 29 pelajaran bisnis paling berharga yang dirangkum dari pengalaman nyata para pengusaha Yahudi yang telah terbukti sukses. Kami berharap melalui kisah-kisah ini, Anda dan keluarga tidak hanya mendapatkan inspirasi, tetapi juga menemukan jalan baru menuju kesuksesan dan kemakmuran yang lebih besar. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena setiap cerita menyimpan kejutan dan hikmah yang tak terduga. Mari kita mulai dengan pelajaran pertama. Kisah 1, Kepala Ikan yang Cerdas. Alkisah, ada seorang pria Yahudi dan seorang pria lain yang sedang berpergian bersama dalam satu gerbong kereta. Pria yang satunya itu, karena penasaran, tiba-tiba bertanya kepada si pria Yahudi, "Kalian orang Yahudi begitu cerdas, apa rahasianya?" Dengan tenang, pria Yahudi itu menjawab, "Oh, itu karena kami suka makan kepala ikan." "Benarkah?" seru pria itu dengan takjub. "Di mana aku bisa mendapatkan kepala ikan?" "Wah, kebetulan sekali. Untuk makan siang hari ini, saya membawa bekal ikan," kata pria Yahudi itu sambil mengeluarkan seekor ikan dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Pria yang penasaran itu langsung bertanya, "Maukah Anda menjual kepalanya saja kepadaku?" "Tentu saja, cukup berikan aku Rp20." Tanpa pikir panjang, pria itu membayar dan langsung melahap kepala ikan tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah selesai makan dan menjilati jarinya, ia menoleh kepada pria Yahudi dan berkata dengan nada kesal, "Bagaimana mungkin aku harus membayar Rp20 untuk sebuah kepala, padahal harga satu ekor ikan utuh ini hanya Rp15?" Pria Yahudi itu tersenyum simpul dan menjawab, "Nah, Anda lihat sendiri kan, kepala ikan itu sudah mulai bekerja." Tentu saja, pria itu tidak menjadi pintar seketika karena memakan kepala ikan. Ia menjadi lebih pintar karena ia mulai berpikir kritis dan menyadari kesalahannya. Pelajaran sesungguhnya di sini bukanlah tentang keajaiban kepala ikan, melainkan tentang kekuatan keyakinan. Jika Anda percaya bahwa sesuatu akan membantu Anda, maka hal itu akan benar-benar terjadi. Sebaliknya, jika Anda dari awal sudah yakin bahwa Anda tidak akan berhasil atau tidak punya kesempatan, maka pintu keberhasilan itu pun tidak akan pernah terbuka untuk Anda. Kisah 2, berpikir dengan cara yang berbeda. Suatu hari, seorang pria Yahudi melangkah masuk ke sebuah bank besar. Ia langsung menuju ke meja manajer pinjaman dan duduk dengan percaya diri. Sang manajer sambil mengamati penampilan tamunya yang sangat mewah, setelan mahal, sepatu kulit berkilau, jam tangan mewah, dan dasi berhias berlian, bertanya dengan sopan, "Selamat siang, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya ingin meminjam sejumlah uang," jawab pria itu. "Tentu, Tuan. Berapa banyak yang ingin Anda pinjam?" $1. Manajer itu terkejut. "Hanya $1 Amerika?" "Betul sekali. Saya hanya ingin meminjam $1. Apakah bisa?" "Tentu saja bisa, Tuan. Selama Anda memiliki jaminan, Anda bahkan bisa meminjam lebih banyak." "Baiklah, ini jaminan saya," kata pria Yahudi itu, sambil mengeluarkan setumpuk saham dan obligasi dari tas kulitnya yang mewah. Total nilainya $500.000. "Apakah ini cukup?" "Lebih dari cukup, Tuan. Tapi, apakah Anda benar-benar hanya ingin meminjam $1? "Benar," jawab pria itu. Sambil menerima selembar uang $1, ia menambahkan, "Saya mengerti bunga pinjamannya adalah 6% per tahun. Setahun lagi, saya akan kembali untuk membayar pinjaman beserta bunganya, dan Anda bisa mengembalikan surat-surat berharga ini kepada saya." "Terima kasih," kata pria Yahudi itu, lalu beranjak pergi.
Direktur cabang bank yang dari tadi memperhatikan transaksi aneh itu menghampiri tamunya dengan rasa penasaran yang luar biasa. "Permisi tuan, maafkan kelancangan saya. Saya sungguh tidak mengerti mengapa seseorang yang memiliki aset $500.000 datang ke bank hanya untuk meminjam $1. Jika tuan butuh $300.000 atau $400.000 pun, kami akan dengan senang hati melayani Anda." Pria Yahudi itu tersenyum cerdik dan menjelaskan, "Begini, sebelum datang ke sini, saya sudah bertanya ke beberapa bank lain. Biaya sewa berangkas untuk menyimpan barang berharga sangatlah mahal. Jadi, saya pikir cara terbaik untuk menitipkan surat-surat berharga saya di tempat paling aman adalah di sini. Dan biayanya sangat murah, hanya $0,06 untuk 1 tahun. Barang-barang berharga biasanya disimpan di dalam berangkas bank, dan bagi kebanyakan orang, itu adalah satu-satunya pilihan." Namun, pria Yahudi ini tidak membatasi dirinya pada pemikiran konvensional. Ia membuka jalan pikirannya sendiri, menemukan cara jenius untuk menitipkan asetnya di dalam lemari besi bank dengan keamanan yang sama, namun dengan biaya yang jauh-jauh lebih murah. Terkadang, solusi terbaik datang bukan dari mengikuti jalan yang sudah ada, tetapi dari menciptakan jalan yang baru. Biasanya, ketika orang menggadaikan sesuatu untuk meminjam uang, mereka berharap bisa memberikan jaminan sesedikit mungkin, namun mendapatkan pinjaman sebanyak mungkin. Di sisi lain, bank, demi keamanan dan keuntungan, tidak akan pernah memberikan pinjaman yang nilainya terlalu dekat dengan nilai asli barang jaminan. Oleh karena itu, selalu ada batas atas untuk jumlah pinjaman. Namun, biasanya tidak ada batas bawah, karena hal itu menjadi tanggung jawab peminjam untuk mengelolanya sendiri. Kemampuan untuk menemukan celah dalam aturan ini, mengubah cara pandang untuk memecahkan masalah, itulah kecerdasan yang sesungguhnya dari orang-orang Yahudi. Dalam pola pikir yang mampu beradaptasi seperti ini, seringkali terbukalah lebih banyak pintu menuju kesuksesan. Kisah ketiga, trik cerdik di pabean. Santoso adalah seorang saudagar Amerika keturunan Yahudi yang telah berkecimpung di dunia perdagangan selama lebih dari 30 tahun. Pengalamannya yang panjang membuatnya sangat ahli dalam strategi bisnis, termasuk cara-cara cerdik untuk mengoptimalkan pajak dalam kegiatan usahanya. Ia bahkan hafal di luar kepala setiap pasal dalam peraturan bea cukai Amerika. Suatu ketika, ada peraturan yang menetapkan pajak impor yang sangat tinggi untuk sarung tangan kulit wanita yang didatangkan dari Prancis. Akibatnya, harga jual sarung tangan jenis ini di pasar Amerika menjadi selangit. Pengiriman pertama, 10.000 sarung tangan wol. Untuk meraup keuntungan besar dari situasi ini, Santoso terbang ke Prancis dan membeli 10.000 pasang sarung tangan wol wanita berkualitas tinggi. Namun, agar tidak membayar pajak impor yang mencekik, ia menyusun sebuah rencana brilian. 10.000 pasang sarung tangan itu ia pisahkan satu persatu. Ia memasukkan 10.000 sarung tangan untuk tangan kiri ke dalam sebuah peti besar dan mengirimkannya ke Amerika. Sementara itu, 10.000 sarung tangan untuk tangan kanan ia simpan sementara di Prancis. Beberapa waktu kemudian, di gudang transit bea cukai Amerika, tumpukan barang kiriman menggunung. Namun, ada 2 peti kayu besar yang tergeletak di sudut, tampak tak bertuan. Itu adalah kiriman dari Prancis, dengan penampilan luar yang biasa saja. Anehnya, batas waktu pengambilan barang telah lewat, tetapi sang pemilik tak kunjung datang untuk mengambilnya. Sesuai peraturan bea cukai Amerika, kiriman yang melewati batas waktu pengambilan, tanpa ada yang mengklaim, akan dianggap sebagai barang tak bertuan, dan akan dilelang oleh pihak bea cukai. Para petugas bea cukai pun membuka peti itu dan menemukan isinya adalah ribuan sarung tangan wanita buatan Prancis. Mereka sangat terkejut. Sarung tangan ini dibuat dari bahan premium, pengerjaannya sangat halus, model dan warnanya pun unik. Dan yang terpenting, ini adalah model yang sedang sangat tren di pasaran. Mengapa tidak ada yang mengambilnya? Namun, ada satu hal yang membuat para petugas semakin pusing. Ke-10.000 sarung tangan itu semuanya adalah sarung tangan untuk tangan kiri. Sesuai prosedur, para petugas membawa seluruh sarung tangan tersebut ke balai lelang. Dan di sanalah Santoso dengan sigap
membeli kembali seluruh lot barang tersebut dengan harga yang sangat-sangat murah. Pengiriman kedua. Setelah pengiriman pertama berhasil dilelang, Santoso tahu bahwa pihak Bea Cukai Amerika pasti akan menaruh perhatian pada kirimannya yang aneh. Karena itu, ia sengaja menunda pengiriman kedua selama lebih dari sebulan. Tujuannya adalah untuk membuat para petugas lengah sehingga pengiriman kedua bisa lolos dengan lancar. Kali ini, ia mengubah total cara pengemasannya. Ia dengan teliti mengemas 10 Wise, Thoughtful, Engaging yang tersisa. Setiap 2 buah sarung tangan ia masukkan ke dalam satu kotak persegi panjang yang dibungkus rapi dengan lapisan kertas nilon. Bagian luar kotak juga dihias dengan sangat indah, lengkap dengan nama produsen, merek dagang terdaftar, tanggal produksi, dan panduan penggunaan. Kiriman ini pun segera ia terbangkan ke Amerika. Dan benar saja, semuanya berjalan persis seperti yang ia rencanakan. Ketika kiriman ini tiba, para petugas Bea Cukai melihat setiap kotak berisi 2 buah sarung tangan dan langsung menyimpulkan bahwa itu adalah satu pasang. Ditambah lagi, setiap paket dikemas dengan sangat rapi dan indah, serta semua dokumennya lengkap. Tanpa curiga, mereka pun memberikan lampu hijau. Santoso dengan gembira datang untuk mengambil barangnya. Tentu saja, ia harus membayar pajak Bea Cukai, tetapi hanya untuk 5.000 pasang sarung tangan. Jika ditambahkan dengan sedikit uang yang ia keluarkan untuk membeli kembali lot pertama dalam lelang, kini ia telah berhasil memasukkan 10.000 pasang sarung tangan ke tanah Amerika dengan biaya yang sangat minim. Hasil akhir, jauh sebelum mengirim lot kedua, Santoso sudah memperhitungkan segalanya. Ia mengatur agar kiriman itu tiba di Amerika tepat pada saat pasar sarung tangan sedang berada di puncaknya. Untuk mempercepat perputaran modal, ia bahkan sudah menjalin kesepakatan dengan sejumlah distributor grosir dan toko retail agar 10.000 pasang sarung tangan itu bisa serentak membanjiri pasar. Jadi, begitu kiriman kedua tiba, rencananya sudah bisa dibilang berhasil sepenuhnya. Pada pertengahan bulan, ketika lot kedua tiba, Santoso menjadi orang pertama yang menjual produk mewah ini dalam jumlah besar di Amerika. Meskipun harganya tidak murah, namun karena bahannya yang premium, modelnya yang unik, pengerjaannya yang halus, ditambah lagi musim dingin sudah di depan mata, Wise, pasang sarung tangan wol mewah itu ludes terjual hanya dalam waktu singkat. Santoso telah berhasil menciptakan sebuah peluang bisnis yang memberinya keuntungan luar biasa. Kisah nomor 4, Ayam-ayam Pak Budi. Alkisah, ada seorang peternak bernama Pak Budi yang memelihara sekawanan ayam. Suatu hari, ia tiba-tiba panik, menangis terseduh-seduh sambil meminta tolong kepada tetangganya. "Aduh tetangga, tolong, setengah dari ayam-ayam saya mati mendadak karena penyakit aneh. Apa yang harus saya lakukan?" Tetangganya bertanya, "Memangnya, apa yang kamu berikan sebagai pakan?" Pak Budi menjawab, "Biji-bijian biasa." "Wah, coba ganti dengan gandum," saran sang tetangga. Keesokan harinya, Pak Budi berlari lagi menemuinya. "Gawat, 15 ekor ayam saya mati lagi." Tetangganya bertanya lagi, "Lalu, apa yang kamu berikan sebagai minumannya?" Pak Budi menjawab, "Air dingin." "Kalau begitu, coba ganti dengan air hangat." Lusa, dengan wajah putus asa Pak Budi berkata, "Tetangga, hampir semua ayam saya mati. Sekarang hanya tersisa 10 ekor saja. Air minumnya kamu ambil dari mana? Dari sumur, memangnya dari mana lagi? Coba ganti dengan air murni kemasan, itu jauh lebih sehat." Akhirnya, Pak Budi datang dengan tatapan kosong. "Habis sudah, ayam terakhirku juga mati." Sang tetangga menghela napas. "Sayang sekali ya, padahal saya masih punya banyak sekali ide brilian yang belum sempat saya sampaikan." Pelajaran yang bisa kita petik adalah, ketika kita melakukan perubahan, kita harus berlandaskan pada akar masalah yang sesungguhnya. Perubahan dalam sebuah bisnis harus dilakukan selangkah demi selangkah, berdasarkan nilai-nilai yang sudah ada dan berjalan baik, bukan dengan terburu-buru meninggalkan semuanya. Mengubah penampilan luar tidak akan bisa mengubah hati. Mengubah hati pun tidak akan bisa menggantikan seluruh aliran darah yang mengalir. Yang terpenting adalah menemukan dengan tepat
Bagian mana yang sebenarnya bermasalah untuk ditangani? Jika tidak, sebanyak apapun perubahan yang Anda lakukan, semuanya akan sia-sia. Kisah nomor 5. Pengusaha di dalam penjara. Ada 3 orang pria yang harus menjalani hukuman penjara selama 3 tahun. Sipir penjara berjanji bahwa setiap orang boleh mengajukan satu permintaan. Orang Amerika, seorang penikmat cerutu, dengan cepat meminta 3 kotak cerutu. Orang Perancis yang romantis meminta seorang wanita cantik untuk menemaninya. Sedangkan orang Yahudi meminta sebuah telepon yang bisa menghubungkannya dengan dunia luar kapan saja. 3 tahun kemudian, orang Amerika keluar dari penjara dengan 3 kotak cerutu yang masih utuh di tangannya, sambil berteriak-teriak, "Beri aku api! Beri aku api!" Ternyata, ia lupa meminta korek api. Lalu, keluarlah orang Prancis bersama sang wanita, masing-masing menggendong seorang anak, dan satu lagi sedang dikandung di dalam perut wanita itu. Terakhir, orang Yahudi keluar. Ia menjabat tangan sipir penjara, berterima kasih, lalu masuk ke sebuah mobil mewah yang sudah menunggunya. Ternyata, berkat telepon itu, ia tidak pernah berhenti berinvestasi dan menjalankan bisnisnya dengan dunia luar, yang hasilnya sangat sukses. Dan dalam waktu singkat, ia berhasil mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Pelajaran yang bisa kita petik adalah pilihan menentukan takdir. Pilihan yang dibuat sebuah perusahaan di masa lalu akan menentukan pencapaiannya saat ini. Dan pilihan yang dibuat saat ini akan menentukan pertumbuhannya di masa depan. Setiap pilihan yang berbeda akan membawa kita pada takdir yang berbeda pula. Kisah nomor 6. Kisah 3 orang, uang, dan pola pikir uang orang Yahudi. Selama lebih dari 2000 tahun hidup terpencar di seluruh dunia, orang-orang Yahudi seringkali dianiaya dan diusir, namun mereka tidak pernah terasimilasi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pola pikir tentang uang yang mereka pelajari sejak lahir. Bagi orang Yahudi, uang selalu seperti pisau bermata dua. Mereka sadar bahwa uang dapat menolong manusia, tetapi uang juga bisa menggerogoti dan merusak jiwa. Oleh karena itu, orang Yahudi menganggap uang sebagai cermin penguji, di mana seseorang bisa melihat sisi kikir dari sebuah kepribadian, sekaligus melihat sisi mulianya. Pada suatu hari, di masa Raja Sulaiman, tepatnya di hari ke-7, hari Sabat, hari untuk beristirahat dan memuja Tuhan bagi umat Yahudi. Ada 3 orang Yahudi yang bersama-sama pergi menemui Raja Sulaiman. Di tengah jalan, karena merasa tidak praktis membawa begitu banyak uang, mereka sepakat untuk mengubur uang mereka bersama-sama di satu tempat, lalu melanjutkan perjalanan. Namun, salah satu dari mereka diam-diam kembali dan menggali seluruh uang itu untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, mereka menyadari uang itu telah hilang. Mereka yakin pelakunya adalah salah satu dari mereka, tetapi tidak ada bukti untuk menunjuk siapa orangnya. Akhirnya, mereka sepakat untuk menemui Raja Sulaiman yang terkenal bijaksana untuk meminta keadilan. Setelah mendengar cerita mereka, Raja Sulaiman tidak langsung menghakimi. Beliau justru balik bertanya, "Aku punya satu masalah, dan aku ingin meminta pendapat dari kalian bertiga yang bijaksana ini. Setelah itu, aku akan mempertimbangkan masalah kalian." Raja Sulaiman pun mulai bercerita. Di sebuah desa, ada seorang gadis yang sudah bertunangan dengan seorang pemuda. Tetapi tak lama kemudian, ia jatuh cinta pada pria lain. Ia pun meminta untuk membatalkan pertunangan dan bersedia membayar sejumlah uang kompensasi. Namun, demi kebahagiaan wanita yang dicintainya, pemuda itu setuju untuk membatalkan pertunangan tanpa meminta uang sepeser pun. Beberapa waktu kemudian, gadis itu diculik oleh seorang pria tua yang meminta uang tebusan. Saat ingin membebaskan diri, gadis itu berkata pada si penculik, "Calon suamiku yang dulu saja rela melepaskanku tanpa kompensasi apapun. Karena itu, aku mohon Tuan juga melakukan hal yang sama." Dan pria tua itu pun setuju untuk melepaskannya tanpa mengambil uang sepeser pun. Setelah selesai bercerita, Sulaiman yang bijaksana bertanya, "Menurut kalian, di antara sang gadis, pemuda, dan pria tua itu, perbuatan siapa yang paling pantas dipuji?" Orang pertama berpendapat bahwa sang pemuda tidak menyulitkan orang lain dan tidak mengharapkan imbalan apapun, perilakunya sungguh mulia.
Orang kedua berpendapat bahwa sang gadis memiliki keberanian untuk membatalkan pertunangannya dan ingin menikahi pria yang tulus ia cintai. Tindakan ini sangatlah terpuji. Namun, orang ketiga berkata, "Aku sama sekali tidak mengerti cerita ini. Pria tua itu menangkap gadis itu demi uang. Lalu mengapa dia melepaskannya begitu saja sebelum mendapatkan uangnya?" Belum selesai orang ketiga berbicara, Sulaiman menunjuk wajahnya dan berteriak, "Engkaulah pencuri uang itu." Kemudian, Sulaiman menjelaskan, dua orang pertama memikirkan tentang cinta dan karakter para tokoh dalam cerita, tetapi engkau, yang kau pikirkan hanyalah uang. Tidak diragukan lagi, engkaulah pencuri itu. Kisah ini dengan jelas menunjukkan bagaimana sikap seseorang terhadap uang adalah cerminan sejati dari kepribadiannya. Orang yang picik hatinya hanya akan memikirkan uang tanpa mempedulikan moral dan kebenaran. Sebaliknya, orang-orang bijak lebih menjunjung tinggi kebenaran daripada sekadar tumpukan harta. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka seringkali menilai karakter seseorang berdasarkan sikapnya terhadap uang. Itulah mengapa ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan, uang tidak punya nama, tidak punya keluarga, dan tidak punya sejarah. Mereka percaya, apapun metode yang digunakan, selama uang itu didapatkan melalui kemampuan bisnis yang jujur, maka uang itu pantas diterima dengan kepala tegak. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Kisah ketujuh, seorang anak laki-laki dan upah Rp10.000. Orang-orang bijak percaya bahwa hanya dengan pola pikir yang benar tentang uang, setiap keping recehan dapat diubah menjadi kekayaan yang besar. Suatu hari, dalam perjalanan pulang dari sekolah, seorang anak bernama Budi melihat sebuah papan pengumuman di pinggir jalan yang mencari orang untuk memotong rumput dengan upah Rp10.000. Saat itu, ia berpikir dalam hati, setiap akhir pekan aku punya banyak waktu luang, mengapa tidak kugunakan waktu itu untuk memotong rumput? Setelah berpikir demikian, dengan sopan ia mengetuk pintu rumah tersebut. Pintu pun terbuka, dan seorang nenek berambut putih menyambutnya. Pertama-tama, dengan sangat sopan, Budi bertanya kepada nenek itu, "Permisi, Nek, apakah benar di sini sedang mencari orang untuk memotong rumput?" Sang nenek dengan ramah menjawab, "Benar, Nak, nenek butuh seseorang untuk merapikan halaman ini." "Kalau begitu, biar saya bantu, Nek. Setiap akhir pekan saya punya waktu luang." "Terima kasih, Nak. Tapi apa kamu yakin nenek hanya bisa memberimu upah Rp10.000? Kata nenek itu. "Tentu saja, Nek. Nenek tenang saja. Berapapun upahnya, saya akan memotong rumput ini dengan sangat rapi." Begitulah Budi dan sang nenek akhirnya sepakat dan ia pun pulang ke rumah dengan hati yang gembira. Malamnya, Budi menceritakan hal ini kepada ayahnya. Ayahnya pun memujinya. "Kamu benar-benar anak yang rajin. Ayah dan ibu sangat bangga padamu." Bagi mereka, tidak ada bedanya uang besar atau uang kecil, karena setiap sen memiliki nilainya sendiri. Mereka percaya bahwa hanya dengan pola pikir yang benar tentang uang, setiap keping recehan dapat diubah menjadi kekayaan yang besar, persis seperti Budi dalam cerita tadi. Meskipun upahnya hanya Rp10.000, ia tetap berusaha melakukannya dengan sebaik mungkin. Sebenarnya, orang-orang bijak memiliki sikap yang sangat tenang terhadap uang. Mereka menganggap uang hanyalah sebuah alat yang netral, tidak bisa dinilai baik atau buruk. Baik dan buruk itu semua berasal dari cara dan metode seseorang dalam mencari uang. Selama uang itu didapatkan dengan cara yang terhormat, maka berapapun jumlah yang kau hasilkan, itu pantas untuk dibanggakan. Oleh karena itu, bahkan untuk pekerjaan dengan upah yang sangat kecil sekalipun, mereka akan tetap berusaha melakukannya. Ketika mendidik anak-anak mereka, konsep inilah yang terus-menerus mereka tanamkan. Mereka juga memegang teguh prinsip untuk tidak memiliki prasangka dalam berbisnis. Meskipun mereka tersebar di seluruh penjuru dunia dengan kewarganegaraan yang berbeda-beda, mereka selalu menganggap satu sama lain sebagai saudara dan senantiasa menjaga ikatan yang erat. Dimanapun mereka berada, mereka ingin dikenal sebagai orang-orang yang sejahtera. Rasa percaya diri mereka yang tinggi ini lahir dari sebuah pengalaman berharga dalam berbisnis, yaitu tidak ada prasangka dalam bisnis.
Mereka percaya bahwa target bisnis pada dasarnya tidak memiliki perbedaan. Selama bisnis itu benar dan bisa menghasilkan keuntungan, maka transaksi dapat diselesaikan. Tujuan berbisnis adalah untuk menghasilkan uang. Selama uang itu didapatkan secara sah, maka tidak peduli apa warna kulit atau suku bangsa rekan bisnisnya, mereka bisa menjadi mitra yang baik. Cara ini mereka lakukan agar anak-anak mereka memahami bahwa dalam dunia bisnis tidak ada tempat untuk diskriminasi dan prasangka. Bagi orang Yahudi, ada sebuah pandangan yang sangat mendasar, yaitu uang kecil pada hakikatnya adalah uang besar. Hampir setiap orang tua Yahudi akan menasehati anak-anak mereka untuk tidak pernah membedakan antara uang dalam jumlah besar atau kecil. Kekayaan sebesar apapun selalu terbangun dari kumpulan uang-uang kecil. Oleh karena itu, uang kecil sesungguhnya adalah uang besar itu sendiri. Lebih dari itu, ketika banyak orang menganggap bahwa orang Yahudi memandang uang sebagai nyawa mereka dan sering dicap serakah, orang Yahudi justru tetap tenang, tidak pernah marah, dan selalu menjaga pikiran mereka tetap jernih dan tajam. Mereka percaya, selama uang itu didapatkan secara halal dan legal, bahkan 1 rupiah pun layak untuk diperjuangkan, karena mencari nafkah adalah sebuah tindakan yang mulia. Ketika kita mengerahkan tenaga dan pikiran, kita akan menuai hasilnya. Karena keyakinan inilah, orang Yahudi berpendapat bahwa orang yang benar-benar cerdas tidak hanya berwawasan luas, tetapi juga harus kaya raya. Sebab, sebagian besar cara untuk menghasilkan uang lahir dari kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan tanpa penerapan praktis hanyalah kecerdasan yang mati. Maka dari itu, bangsa Yahudi sangat jarang memuji seorang sarjana yang sangat pandai namun hidup dalam kemiskinan. Mereka justru sangat menghormati orang-orang yang cerdas, berpengetahuan luas, dan juga kaya raya. Selain itu, para orang tua seringkali mengatakan kepada anak-anak mereka bahwa dunia bisnis adalah medan perang. Di medan perang itu, pahlawan dinilai dari kemenangan atau kekalahan. Dan kemenangan atau kekalahan itu selalu ditentukan oleh apakah dirimu lebih cerdas dari orang lain dan tahu bagaimana menggunakan kecerdasan itu. Karena itulah, ketika mendidik anak-anak mereka untuk memiliki pandangan yang benar tentang uang, para orang tua Yahudi tidak pernah lupa untuk memperkuat pendidikan kesadaran yang digabungkan dengan penerapan praktis bagi anak-anak mereka. Kisah ke-8, pemikiran terbalik. Pak Gerald adalah seorang pria tua keturunan Yahudi. Setelah pensiun, ia membeli sebuah rumah yang tenang di dekat sebuah sekolah. Selama beberapa minggu pertama, suasana di sekitar rumahnya sangat damai. Namun tak lama kemudian, 3 orang anak laki-laki mulai bermain di dekat rumahnya, menendang-nendang tong sampah hingga menimbulkan keributan yang luar biasa. Pak Gerald yang tidak tahan dengan kebisingan itu, keluar untuk berbicara dengan ketiga anak tersebut. Dengan ramah ia berkata, "Kalian bermain dengan sangat gembira ya, saya suka sekali melihat kalian bersenang-senang seperti ini. Jika setiap hari kalian datang ke sini dan menendang tong-tong sampah itu, saya akan memberi kalian masing-masing 10 rupiah, 5.000 rupiah. Ketiga anak laki-laki itu sangat senang dan semakin bersemangat menunjukkan kehebatan mereka. Setelah 3 hari, Pak Gerald berkata dengan raut wajah sedih, "Inflasi telah mengurangi pendapatan saya. Mulai besok, saya hanya bisa memberi kalian masing-masing 5.000 rupiah. Ketiga anak itu tampak tidak terlalu senang, tetapi mereka tetap menerima tawaran itu. Setiap hari, mereka terus menendang tong-tong sampah tersebut. Seminggu kemudian, Pak Gerald kembali menemui mereka dan berkata, "Belakangan ini saya belum menerima uang pensiun. Maaf, saya hanya bisa memberi kalian masing-masing 2.000 rupiah. 2.000 rupiah? 2.000 rupiah? Salah satu anak laki-laki itu berkata dengan wajah masam, "Apakah kami akan membuang-buang waktu berharga kami di sini untuk tampil demi 2.000 rupiah? Kami tidak mau lagi." Sejak saat itu, Pak Gerald kembali menjalani hari-harinya dengan tenang seperti sedia kala. Pelajaran yang bisa dipetik, bagi anak muda, perintah yang bersifat memaksa seringkali hanya akan membuat mereka berubah ke arah yang berlawanan. Memanfaatkan pemikiran terbalik untuk menghadapi mereka justru bisa membuat keinginan kita tercapai. Kisah ke-9, kemana perginya tupai itu? Seorang tokoh Yahudi yang sangat dihormati,
Alih-alih memberikan teori-teori kosong dari buku, pernah menceritakan sebuah kisah kepada beberapa pemuda yang ingin meraih kesuksesan dalam bisnis. Ia bercerita, ada 3 anjing pemburu yang mengejar seekor tupai. Tupai itu masuk ke dalam sebuah lubang pohon. Lubang pohon itu hanya punya 1 jalan keluar, tetapi tak lama kemudian, seekor kelinci malah keluar dari lubang itu. Kelinci itu berlari secepat kilat lalu memanjat pohon lain. Di atas pohon, kelinci itu entah bagaimana berhasil menjatuhkan sesuatu ke kepala ketiga anjing yang sedang mendongak ke atas, membuat mereka pusing dan kebingungan. Akhirnya, kelinci itu pun berhasil melarikan diri. Setelah selesai bercerita, tokoh Yahudi itu bertanya, "Cerita ini ada masalah di mana?" "Cerita ini ada masalah di mana?" Seorang pemuda mencoba menebak. Bagaimana mungkin 1 kelinci bisa secara bersamaan mengenai kepala 3 anjing dan membuat mereka pusing? Tanya pemuda yang lain. Begitulah seterusnya, sampai mereka tidak bisa menemukan masalah lain lagi. Barulah tokoh Yahudi itu berkata, ada 1 hal yang belum kalian sebutkan, yaitu, kemana perginya tupai itu? Pelajaran yang bisa dipetik, tujuan adalah yang paling penting. Dalam hal apapun, kita harus berpusat pada tujuan. Hanya dengan memusatkan seluruh perhatian pada tujuan itulah, kita bisa meraih kesuksesan dalam karir. Namun, banyak orang dalam perjalanan karirnya seringkali mengalihkan seluruh perhatian pada target-target sampingan seperti kelinci itu, dan melupakan tujuan awal mereka yang sesungguhnya. Kisah nomor 10, naluri seorang ibu. Di sebuah rumah sederhana dekat balai desa, hiduplah keluarga Pak Budi. Suatu ketika, Pak Budi pulang larut malam setelah bekerja, saat istri dan anak-anaknya sudah terlelap. Dengan sangat perlahan, ia menggunakan kuncinya untuk membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Namun, pada suatu malam yang lain, ia pulang lebih larut dari biasanya, dan sialnya, ia kehilangan kuncinya. Tak punya pilihan lain, ia berdiri di depan pintu dan menekan bel, tetapi tak ada sedikit pun pergerakan di dalam rumah. Ia menekan bel sekali lagi, dan tetap saja sunyi senyap. Dengan putus asa, Pak Budi akhirnya menggedor jendela kamar tidurnya, berteriak memanggil istrinya, tetapi sang istri tetap tidak terbangun. Akhirnya, Pak Budi berhenti sejenak untuk berpikir. Kemudian, ia menutup hidungnya dengan tangan, meniru suara anak kecil dan berkata, "Bu, aku mau pipis." Meskipun suaranya sangat pelan, Bu Budi langsung terbangun dengan cepat. Pencerahan. Pada hakikatnya, manajemen adalah tentang mengelola manusia. Ini adalah seni untuk membuat orang lain mau bekerja untuk Anda. Dalam mengelola sebuah perusahaan, untuk situasi yang berbeda dan orang yang berbeda, yang terpenting adalah bagaimana membuat mereka membantu Anda menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Dan untuk melakukan itu, kita hanya perlu menemukan formula yang tepat untuk menyentuh saraf mereka. Kisah nomor 11, menciptakan kekayaan dengan kecerdasan kreatif. Bertahun-tahun yang lalu, di sebuah kamp konsentrasi, seorang pria Yahudi berkata kepada putranya, "Satu-satunya harta kita saat ini adalah kecerdasan." Ketika orang lain berkata 1 tambah 1 sama dengan 2, kita harus berpikir, bagaimana caranya agar 1 tambah 1 bisa sama dengan 3. Pada tahun 1946, ayah dan anak itu tiba di Amerika dan memulai bisnis tembaga di Houston. Sang ayah bertanya kepada putranya, "Berapa harga jual 1 pon tembaga?" Sang anak menjawab, 35 sen ayah. Sang ayah menimpali, "Benar, semua orang di Texas ini tahu harga 1 pon tembaga adalah 35 sen. Tetapi, sebagai anak seorang Yahudi, kau seharusnya mengatakan $3,5. Cobalah kau ubah 1 pon tembaga itu menjadi sebuah gagang pintu." 20 tahun kemudian, sang ayah meninggal dunia, dan putranya menjalankan bisnis tembaga itu seorang diri. Ia telah membuat banyak drum tembaga, medali untuk Olimpiade, dan ia pernah menjual 1 pon tembaga dengan harga $3.500. Saat itu, ia telah menjadi ketua dewan direksi perusahaan smartphone. Namun, yang benar-benar membuatnya terkenal adalah sebuah tumpukan sampah dari kota New York. Pada tahun 1974, pemerintah Amerika ingin merenovasi patung Liberty.
membuang semua sisa material tua, dan membuka tender untuk membersihkannya. Namun, setelah berbulan-bulan, tidak ada satupun yang berani mengambil tender itu. Saat itu, pria ini sedang berlibur di Perancis. Setelah mendengar berita itu, ia segera terbang ke New York. Melihat tumpukan tembaga berkarat dan kayu yang menggunung di bawah patung Liberty, tanpa pikir panjang, ia langsung mendaftarkan kontrak. Banyak perusahaan transportasi di New York diam-diam menertawakan kebodohannya, karena di New York ada peraturan penanganan limbah yang sangat ketat. Jika tidak hati-hati, ia bisa dituntut oleh Badan Lingkungan Hidup. Tepat saat banyak orang menertawakannya, ia mulai mengatur para pekerja, memilah tumpukan material bekas itu. Tembaga ia lebur kembali dan dicetak menjadi patung Liberty Mini. Potongan beton dan kayu ia olah menjadi alas pajangan. Timah dan aluminium bekas ia ubah menjadi gantungan kunci berbentuk alun-alun Amerika. Ia bahkan mengemas debu yang disapu dari patung Liberty dan menjualnya ke toko-toko bunga. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, ia berhasil mengubah tumpukan sampah itu menjadi uang senilai 3,5 juta dolar. Harga jual setiap pon tembaga meningkat tepat 10.000 kali lipat. Bukan karena orang Yahudi terlahir lebih pintar dari bangsa lain, tetapi karena mereka tahu bagaimana mengubah hal yang tampaknya tak berguna menjadi kepingan emas yang tak ternilai. Kisah nomor 12, anjing penjaga rumah. Ada sebuah toko milik seorang keturunan Yahudi yang mengiklankan bahwa anjing penjaga yang mereka jual memiliki kemampuan yang luar biasa. Seorang pelanggan, setelah membeli seekor anjing, kembali beberapa waktu kemudian dengan marah dan mengeluh. Anda bilang anjing ini bisa menjaga rumah, tapi tadi malam rumah saya dibobol maling dan saya kehilangan $200. Tapi anjing itu sama sekali tidak menggonggong. Sang pemilik toko menjelaskan dengan tenang. Begini Pak, pemilik anjing itu sebelumnya adalah seorang miliarder. Jadi, bagi si anjing, uang $200 Anda tidaklah sepadan untuk membuatnya repot-repot menggonggong. Pelajaran yang bisa dipetik. Prinsip-prinsip dalam manajemen memang ada dan abadi, tetapi tidak bersifat kaku. Bergantung pada kerangka acuan yang berbeda, orang dapat memandang sebuah prinsip dengan cara yang berbeda pula. Tidak semua aturan bisa diterapkan secara mutlak dalam setiap situasi. Begitu pula dengan prinsip manajemen dalam sebuah bisnis. Kisah ke-13. Sekalipun hanya $1, itu harus didapatkan. Seorang pengusaha keturunan Yahudi bernama B. David Sweet adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki portofolio proyek arsitektur raksasa di Amerika, memberinya julukan Raja Arsitektur. Pada tahun 1960, kekayaannya mencapai angka yang fantastis, yaitu $200 juta. Salah satu prinsip terpenting Sweet dalam mencari uang adalah bahkan $1 pun harus ia kejar. Apa artinya ini? Sebesar apapun reputasi sebuah perusahaan, tidak ada jaminan bahwa kontrak arsitektur akan terus tumbuh tanpa henti, atau masa kejayaan perusahaan akan terus bersinar tanpa pernah meredup. Oleh karena itu, selama ada yang meminta atau memesan, tidak peduli seberapa kecil bayarannya, asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan, perusahaannya tidak akan pernah menolak. Ini bukanlah soal pelit atau kikir, melainkan sebuah bentuk penghargaan terhadap nilai setiap sen yang berhasil didapatkan. Kita tidak boleh hanya memandang penting kontrak-kontrak besar, karena kontrak kecil pun membawa nilai bagi perusahaan. Dan yang pasti, kumpulan dari banyak kontrak kecil pada akhirnya akan mendatangkan sebuah kontrak yang sangat besar. Bisnis bukan hanya tentang pertukaran uang, tetapi juga tentang akumulasi nilai dan pengalaman berharga lainnya. Dengan filosofi bisnis, bahkan $1 pun harus dikejar, Sweet tidak hanya menerapkannya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk para kliennya. Ia selalu menempatkan kepentingan klien di urutan pertama, membantu mereka mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam waktu yang lebih cepat. Cara ini sama sekali tidak merugikan perusahaannya. Sebaliknya, justru membantunya mendapatkan banyak pelanggan yang sangat setia. Kisah ke-14. Analisis kebutuhan sebelum bernegosiasi. Ada sebuah kisah klasik yang begitu melegenda di komunitas Yahudi. Alkisah, seorang pria memberikan sebuah jeruk kepada 2 orang anak.
Hanya karena berebut cara membagi jeruk ini, kedua anak itu pun bertengkar. Melihat hal itu, pria tersebut memberikan usul cerdas. Biarkan satu anak bertugas memotong jeruknya, dan anak yang lain akan mendapat giliran pertama untuk memilih potongannya. Hasilnya, kedua anak itu mengambil setengah bagian jeruknya masing-masing dan pulang ke rumah dengan gembira. Anak pertama, sesampainya di rumah, langsung membuang isi jeruknya dan memarut kulitnya untuk dicampurkan ke dalam adonan roti panggang. Sementara itu, anak yang kedua justru memeras isi jeruknya untuk dijadikan jus, lalu membuang kulitnya ke tempat sampah. Dari cerita di atas, kita bisa melihat bahwa meskipun kedua anak itu mendapatkan setengah bagian jeruk yang sama rata, mereka tidak memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki secara maksimal, sehingga tidak mencapai keuntungan terbesar. Sejak awal, mereka tidak pernah mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Mereka tidak berbicara dan bernegosiasi satu sama lain. Hal ini membuat mereka secara buta hanya mengejar keadilan dari segi bentuk dan porsi. Akibatnya, kesepakatan yang mereka capai bukanlah yang terbaik. Pelajaran yang ingin disampaikan oleh orang-orang Yahudi adalah untuk selalu mencari tahu keinginan diri sendiri dan keinginan mitra kita, agar dapat bernegosiasi dan mencapai hasil terbaik bagi kedua belah pihak. Dunia bisnis bukanlah medan perang. Jika setiap pihak mau sedikit mundur dan mengamati kebutuhan sejati satu sama lain dengan niat baik. Kisah ke-15, pemikiran tajam miliarder Rockefeller. Pada tahun 1863, Rockefeller baru saja mendapatkan beberapa kontrak sebagai subkontraktor di bidang perminyakan. Rockefeller melihat potensi luar biasa dan meyakini bahwa ini adalah lahan yang subur untuk meraup keuntungan dengan cepat. Kisah ke-15, pemikiran tajam miliarder Rockefeller. Pada tahun 1863, Rockefeller baru saja mendapatkan beberapa kontrak sebagai subkontraktor di bidang perminyakan. Rockefeller melihat potensi luar biasa dan meyakini bahwa ini adalah lahan yang subur untuk meraup keuntungan dengan cepat. Dia membeli perusahaan yang awalnya ia dirikan bersama para mitranya dan kemudian beberapa teman lainnya dengan harga $72,500. Setelah menjadi pemilik tunggal, ia dengan penuh semangat terjun ke dalam perebutan kontrak-kontrak minyak, bahkan yang terkecil sekalipun. Pada tahun 1867, Rockefeller membeli sebuah kilang minyak lagi di Cleveland, Ohio. Ini dianggap sebagai transaksi pertama dari serangkaian akuisisi yang dilakukan Rockefeller dengan ambisi untuk mendominasi industri minyak Amerika Serikat, yang kemudian melahirkan perusahaan raksasa Standard Oil pada tahun 1870. Saat itu, usianya baru 31 tahun, dan Standard Oil sudah menguasai sekitar 10% industri minyak Amerika. Ia menyadari bahwa pasar sedang kelebihan pasokan, sehingga perusahaan-perusahaan minyak kecil menurunkan harga jual di bawah biaya produksi hanya demi menjual produk mereka, yang pada akhirnya merugikan perusahaan besar seperti Standard Oil. Rockefeller pun menawarkan solusi, menggabungkan semuanya menjadi satu perusahaan besar yang mengendalikan proses penyulingan, penyimpanan minyak, serta produksi produk sampingan dari proses penyulingan. Berkat sifat hemat yang diajarkan sejak kecil, Rockefeller menciptakan metode bisnis sistem tertutup yang jenius dengan mengendalikan semua tahapan dan bagian yang terkait dengan bisnisnya, berusaha untuk mandiri sepenuhnya jika kondisi memungkinkan demi menekan biaya dan harga pokok untuk menciptakan keunggulan kompetitif dalam harga jual. Rockefeller bahkan menetapkan bahwa harga harus dihitung hingga 3 angka di belakang koma dan laporan laba bersih wajib diserahkan kepadanya setiap pagi. Kisah ke-16, berani bermimpi, berani menjalani hidup. Ralph Lauren adalah sebuah jenama fashion ikonik dari Amerika yang tak lekang oleh waktu. Kisah sang pendiri jenama ini telah menjadi legenda di dunia fashion global. Terlahir dari keluarga imigran Yahudi dan tumbuh dalam kemiskinan di Harlem, sejak kecil ia telah menetapkan salah satu tujuan hidupnya, menjadi seorang jutawan. Dan hari ini, ia tidak hanya mencapai tujuan itu, tetapi juga melampaui semua impiannya berkat pelajaran berharga yang diberikan oleh kehidupan. Mungkin kesuksesan Lauren datang dari imajinasinya yang luar biasa.
Salah satu hobinya adalah membayangkan hidupnya seperti para bintang film, menempatkan dirinya di dunia mereka, dan membayangkan dirinya menjalani gaya hidup mewah. Semangat inilah yang membantunya mengembangkan gaya berkelas yang kini menjadi ciri khas jenama Ralph Lauren. Ralph Lauren berani memimpikan hal yang mustahil, dan kini ia terus menjalani mimpi-mimpi itu setiap hari. Di samping itu, membawa ide-ide baru ke perusahaan selalu menjadi prioritas utama Lauren. Ia pertama kali meraih kesuksesan dengan merancang dasi bermotif warna-warni di sebuah dunia di mana semua orang masih menganggap dasi berwarna hitam polos sebagai standar. Keputusan cerdas itu membantunya menghasilkan $500 di tahun pertamanya. Sejak saat itu, ia selalu terbuka terhadap ide-ide baru dan mengarahkan perusahaannya dengan semangat terobosan. Tahu cara mencegah resiko. Kaum Yahudi memiliki kesadaran manajemen risiko yang sangat kuat. Dalam berbisnis, mereka sangat jarang menggunakan perasaan subjektif untuk berinvestasi. Bahkan dalam bisnis spekulatif, mereka tetap sangat memperhatikan stabilitas dan keandalan. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi, mereka selalu melakukan survei, analisis, dan penyelidikan pasar yang mendalam. Ketika mereka memutuskan untuk berinvestasi dalam suatu usaha, mereka pasti akan menyusun 3 rencana: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tentu saja, tidak peduli seberapa panjang atau pendek waktunya, mereka tidak akan pernah menaruh semua telur dalam satu keranjang. Tidak takut bepergian kemana saja untuk mencari uang. Tidak ragu untuk berkelana ke seluruh penjuru dunia adalah karakteristik bawaan kaum Yahudi. Mereka tidak hanya melakukannya untuk diri sendiri, tetapi juga mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Karena kaum Yahudi untuk waktu yang lama tidak memiliki negara, hal ini membuat mereka seolah-olah menjadi warga dunia. Para pedagang Yahudi tidak memiliki pasar yang tetap. Inilah yang menjadikan mereka sebagai pedagang dunia. Mereka menaklukkan setiap pasar, membangun hubungan yang luas, dan selangkah demi selangkah membuka transaksi jual-beli besar dan kecil satu demi satu. Oleh karena itu, bagi mereka, bisnis ada di mana-mana, dan uang bisa dicari di mana saja. Melayani kaum Hawa. Kaum Yahudi percaya bahwa jika ingin menghasilkan uang, targetnya haruslah kaum perempuan. Mengapa? Karena pria mencari uang, sedangkan wanita yang membelanjakannya. Minat pria pada dasarnya bukan pada menyimpan dan menggunakan uang untuk membeli kebutuhan rumah tangga, melainkan pada proses mencari uang itu sendiri. Urusan menyimpan dan menggunakan uang, yaitu berbelanja aset keluarga, adalah urusan para ibu dan para wanita. Kehidupan nyata memang menunjukkan hal itu. Mulai dari membeli perhiasan emas dan permata, hingga makanan dan perlengkapan rumah tangga, sebagian besar diserahkan ke tangan wanita. Oleh karena itu, pasar kaum Hawa harus mendapat perhatian lebih. Melayani kaum Hawa adalah salah satu jalan penting menuju kesuksesan. Metode 78:22. Ini adalah sebuah prinsip yang sangat alami. Contohnya, sekitar 22% jenis industri seperti fashion, kuliner, perhiasan, dan farmasi pada dasarnya telah mencakup 78% dari total konsumsi masyarakat. Dan bidang bisnis tradisional kaum Yahudi sebagian besar terkonsentrasi pada aspek-aspek ini, terutama pada produk untuk wanita dan anak-anak. Metode 78/22 ini juga sangat umum ditemukan di pasar. Misalnya, 22% pelanggan menciptakan 78% keuntungan bagi perusahaan. Oleh karena itu, dalam berbisnis, kita harus berpegang pada nilai pelanggan, menguasai produk unggulan dan pelanggan utama untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penjualan. Gunakan otak untuk menghasilkan uang. Para pedagang Yahudi sering menekankan pentingnya kecerdasan untuk meraih kemenangan, menggunakan otak untuk mencari uang. Oleh karena itu, apapun bidang usaha yang Anda tekuni, Anda dituntut untuk menggunakan kepala Anda untuk berpikir, menganalisis perilaku konsumen, memperhatikan kebutuhan mereka, dan menghitung dengan tepat nilai yang bisa Anda tawarkan kepada mereka. Hemat, tetapi tahu cara membuka sumber penghasilan baru. Orang Yahudi menghargai sikap hidup hemat, tetapi itu bukan berarti mereka hanya menimbun uang. Seiring dengan gaya hidup hemat, mereka lebih memahami pentingnya membuka sumber-sumber kekayaan baru.
Karena kekayaan itu didapat dari usaha untuk menghasilkan, bukan hanya dengan berhemat makan dan minum. Selama ada peluang untuk menghasilkan uang, mereka tidak akan ragu untuk mengeluarkan uang. Karena itu, untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar, seseorang juga harus bersedia mengeluarkan lebih banyak. Dalam hal mengumpulkan kekayaan, membuka sumber penghasilan baru adalah hal yang paling mendasar. Hemat waktu bagaikan emas. Dalam pepatah bisnis kaum Yahudi, ada satu kalimat yang sangat terkenal, jangan mencuri waktu. Bagi mereka, waktu adalah kehidupan, nyawa, dan tentu saja uang. Masyarakat mereka selalu menghargai setiap menit dan setiap detik yang berlalu. Dalam dunia bisnis, kita harus selangkah lebih maju dari yang lain, merebut inisiatif, beradaptasi dengan situasi, dan terus-menerus menyesuaikan sikap kita untuk menjadi pemenang. Manfaatkan informasi untuk meraih keunggulan. Dalam persaingan di medan bisnis, informasi adalah raja. Pada dasarnya, dunia bisnis adalah tempat di mana semua peluang diciptakan setara. Dalam kondisi yang sama, siapapun yang dapat dengan cepat menjadi yang terdepan, dialah yang memiliki peluang paling kokoh. Orang-orang Yahudi sangat menekankan pentingnya mengumpulkan informasi. Ketika sebuah kesempatan datang, mereka sama sekali tidak akan pernah melepaskannya. Oleh karena itu, mereka selalu mencari informasi dari berbagai sumber agar bisa menjadi orang pertama yang menangkap peluang emas itu. Kejujuran adalah fondasi bisnis. Hal yang paling dijunjung tinggi oleh kaum Yahudi adalah kontrak. Saat berbisnis, mereka tidak akan pernah mengalah dalam negosiasi. Namun, jika sudah terikat oleh sebuah kontrak, bahkan jika harus menderita kerugian besar, mereka akan mutlak mematuhinya. Mereka tidak akan pernah membatalkan kontrak, tetapi sebelum kontrak itu final, mereka selalu dengan lihai bernegosiasi agar kontrak tersebut menguntungkan bagi mereka. Oleh karena itu, persoalan utamanya bukanlah tentang moral atau tidak bermoral, melainkan tentang sah atau tidaknya secara hukum. Dalam persaingan, kejujuran harus menjadi landasan utama, mematuhi aturan main, dan membangun hubungan kerjasama yang saling percaya. Hanya dengan cara itulah kita bisa meraih kemenangan sejati di dunia bisnis. Pandai menggabungkan sumber daya, gunakan daya ungkit. Segala sesuatu di dunia ini bisa kita manfaatkan. Kita bisa meminjam sumber daya, meminjam talenta, meminjam teknologi, dan meminjam kecerdasan. Dunia ini telah menyiapkan semua sumber daya yang Anda butuhkan. Tugas Anda hanyalah mengumpulkannya dan merangkainya dengan cerdas menggunakan kebijaksanaan Anda. Bersyukur atas negeri Israel. Israel adalah negara kecil dengan gurun pasir yang luas, hanya memiliki satu sungai yang menyediakan air tawar bagi seluruh rakyatnya, dan sebuah laut dengan kadar garam begitu tinggi sehingga tidak ada ikan yang bisa hidup di dalamnya. Laut mati. Alih-alih mengeluh kepada Tuhan karena memberi mereka lautan yang tidak bisa dimanfaatkan untuk perikanan, mereka justru bersyukur karena bisa membangun pabrik penambangan mineral di dekat Laut Mati. Israel kini menjadi negara pengekspor nomor 1 di dunia dalam hal daur ulang air tawar dan pengembangan pertanian. Rasa syukur terhadap kehidupan dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan, inilah yang membuat seluruh dunia menaruh hormat pada bangsa ini. Perluas jaringan relasi. Orang-orang Yahudi selalu menjunjung tinggi peran relasi. Ketika kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, mereka percaya bahwa bertemu dengan banyak orang dan membangun banyak hubungan dengan tulus akan membawa lebih banyak peluang bisnis dan kerjasama di masa depan. Jaringan bisnis yang luas tidak hanya membantu Anda belajar banyak pengalaman dari para mitra, tetapi juga membantu Anda memanfaatkan berbagai sumber daya yang berbeda. Selain itu, Anda juga berkesempatan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Beradaptasi dengan perubahan. Orang Yahudi selalu tahu cara menjaga kepala tetap dingin dalam menghadapi perubahan, dan mengubah perubahan itu menjadi peluang untuk meraih kekayaan. Sebuah contoh yang luar biasa adalah kisah miliarder Michael Bloomberg. Ia pernah dipecat setelah 15 tahun mengabdi pada perusahaannya yang sedang melakukan restrukturisasi, membuatnya menganggur selama berbulan-bulan. Namun, ia tidak menyerah. Ia menggunakan uang pesangonnya untuk mewujudkan ide mendirikan perusahaan media Bloomberg LP.
Setelah bertahun-tahun, Michael Bloomberg telah mengubah perusahaannya menjadi salah satu merek media terbesar di Amerika dan menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dan itulah, sahabat kebijaksanaan, pelajaran terakhir dari rangkaian kebijaksanaan kuno yang telah kita jelajahi bersama. Dari menghargai waktu hingga kekuatan beradaptasi, semoga kisah-kisah ini menyalakan api inspirasi dalam diri Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan memberikan pencerahan, kami akan sangat berterima kasih jika Anda menekan tombol suka dan berlangganan kanal Kebijaksanaan Leluhur. Bagikan juga video ini kepada teman dan keluarga agar kebijaksanaan ini dapat menyebar lebih luas. Dan yang terpenting, kami ingin mendengar suara Anda. Pelajaran mana yang paling berkesan bagi Anda? Tuangkan pemikiran dan refleksi Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir. Sampai jumpa di video-video penuh inspirasi berikutnya.